Semuanya, selamat datang di channel Willy Sepra Sasdia. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai Hanyu Pinyin, sistem fonetik bahasa Mandarin. Di pertemuan ini, saya akan memberikan sedikit pendahuluan mengenai apa itu Hanyu Pinyin, apa yang dimaksud dengan fonetik, lalu ada komponen apa saja dan manfaatnya di masa depan. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Pendahuluan kita sekilas, kita mulai dari apa itu fonetik. Setelah saya kaji dari berbagai literasi, menurut saya ini definisi yang cukup mewakili, yaitu proses mengkaji tentang bunyi bahasa yang tidak berkaitan dengan pembeda makna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah fonetik itu hanya memberitahu kita bagaimana aksara tersebut berbunyi, bagaimana aksara itu dilafalkan, namun tidak memiliki makna. Teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan. Mungkin teman-teman pernah melihatnya bahwa dalam bahasa Mandarin, aksara yang digunakan adalah aksara gambar, berbentuk gambar. Dan gambar ini memiliki satu pelafalan, satu bunyi, dan sekaligus memiliki makna tersendiri. Misalnya saya ambil contoh, teman-teman bisa lihat kursor saya, bahwa tulisan yang terakhir ini adalah tulisan yang dipakai saat ini untuk dalam bahasa Mandarin. Dan tulisan ini muncul karena ada gambar. Dan gambar ini mengambil sesuatu yang orang zaman dulu, terutama orang-orang yang pernah tinggal di daratan Tiongkok, melihat, oh ini ikan, bentuknya ikan, lalu dia gambar. Sebenarnya tulisan Mandarin itu dari gambar. Lalu gambar ini mengalami evolusi karena sejarah tulisan dalam bahasa Mandarin ini yang ada di Tiongkok itu cukup panjang sehingga mengalami evolusi. Dan setiap perubahan zaman yang terjadi membuat tulisannya juga ikut berubah sehingga menjadi yang sekarang ini. Dan teman-teman juga bisa lihat slide yang saya bagikan sekarang, bahwa kebanyakan huruf-huruf atau aksara-aksara yang ada dalam bahasa Mandarin itu berasal dari alam, berasal dari lingkungan sekitar orang-orang zaman dulu. Misal contoh yang barisan paling atas ini adalah matahari. Matahari lalu dia berubah menjadi tulisan yang sekarang. Dan ini artinya matahari, ada perubahannya. Lalu bulan, kalau mereka orang zaman dulu kan dekat dengan alam. Jadi kalau siang lihat matahari, malamnya lihat bulan. Bulannya agak melengkung. Lalu mereka menggambarkan bulan tersebut. Dan setelah perubahan zaman berubah menjadi seperti sekarang. Masih agak sedikit mirip. Ini artinya gunung ya, gunung. Dan berubah menjadi seperti sekarang, masih mirip. Dan air, ini sungai ya, dia melihat sungai melengkung-melengkung dan berubah menjadi tulisan yang artinya air. Karena air waktu di sana, di zaman dulu, itu air hanya terlihat di saat
mengalir di sungai. Dan ini hujan, ya hujan. Hujan memiliki arti tersendiri dan tulisannya seperti ini. Lalu ini kayu. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini kayu, ya ranting, lalu dituliskan, digambarkan, berubah menjadi tulisan ini. Dan tulisan-tulisan ini, satu huruf, satu aksara, memiliki satu makna dan satu bunyi. Dan bunyinya bagaimana? Perlu bantuan dari pinyin. Pinyin ini yang akan membantu kita bagaimana mengetahui cara bacanya bagaimana, cara lafalnya bagaimana. Dan Hanyu Pinyin memiliki karakteristik yaitu menggunakan alfabet. Ya seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia mengenal 26 alfabet. Dan secara internasional pun huruf yang familiar yang pada umumnya dipakai adalah alfabet. Oleh sebab itu pada saat kita mau membaca atau mengetahui bunyi suatu huruf Mandarin, maka kita perlu bantuan fonetik, yaitu pinyin. Di sini pinyin namanya ya. Dan pinyin ini dituliskan dalam bentuk alfabet dan memiliki 3 komponen, yakni ada vokal dan konsonan dan nada. Ada 3 komponen. Vokal yun mu, konsonan sheng mu, nada sheng tiao. Nah, kalau kita dulu waktu masih SD, kita diperkenalkan bahwa ada vokal a, i, u, e, o, dan sisanya adalah konsonan. Di dalam pinyin juga mengenal vokal dan konsonan. Namun, ada penambahan satu komponen yaitu nada, sheng tiao. Nada ini ini adalah pinyinnya. Nah, nada itu yang tanda-tanda yang ada di atasnya ini. Nadanya, setiap nada mewakili sebuah bunyi. Jadi, ada 3 aspek yang menjadi, perhatian kita ketika ingin melafalkan sebuah huruf Mandarin dengan dibantu dengan sistem fonetik menggunakan pinyin. Jadi, pada pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya, saya akan berbagi, menjelaskan lebih dalam salah satu komponen dari pinyin yang merupakan vokal. Apa saja vokalnya? Apakah sama dengan bahasa Indonesia a, i, u, e, o? Kita lihat saja nanti. Terima kasih telah menyimak video saya pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.